Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat yang ke-10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Bencilah kejahatan. Saudara-saudara, pasti banyak di antara kita yang sangat prihatin melihat perkembangan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Di mana-mana banyak begal, banyak pembunuhan, bahkan ada yang mau dan berani membunuh suami sendiri, membunuh istri sendiri, membunuh anak sendiri, membunuh teman. Sungguh kejahatan yang luar biasa pada saat ini. Kita sangat prihatin saudara-saudara. Tetapi apapun yang terjadi di sekitar kita dan sekeliling kita, sebagai orang yang telah percaya dan menerima Yesus dalam kehidupan kita, yang hidup percaya kepada Tuhan Allah, mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita membenci kejahatan. Membenci kejahatan adalah tidak akan melakukan sesuatu untuk menyakiti sesama manusia. Meskipun kita menderita, meskipun kita merasa sakit hati, tetapi Tuhan tidak memberikan hak kepada kita untuk membenci. Karena membenci itu adalah merupakan daripada akar kejahatan. Awal mula daripada pembunuhan itu adalah karena benci. Saudara-saudara, Kain benci kepada adiknya Abel, maka dia rencanakan untuk membunuh. Ada seseorang benci kepada sesamanya, dia membunuh. Ada orang yang membenci tetangganya, dia membunuh. Ada orang yang membenci teman dan saudara-saudaranya, maka mereka ini dijatuhkan, dihalangi untuk naik jabatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebencian itu adalah merupakan daripada akar memotivasi setiap orang untuk melakukan pembunuhan. Meskipun bukan pembunuhan secara nyawa, tetapi bisa dibunuh secara karir. Bisa dibunuh nama baiknya. Ini semua karena kebencian, saudara-saudara. Apa alasan kita untuk membenci seseorang? Mungkin di antara kita mengatakan, loh karena dia berbuat jahat kepada saya, maka saya membenci dia. Jika Tuhan membalaskan semua kejahatan kita, apa yang terjadi, saudara-saudara? Hei, kau hari ini telah melakukan kesalahan, maka Tuhan membuat kita sakit. Apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudara? Kesalahan itu tidak boleh kita jadikan untuk memotivasi kita membenci seseorang. Jika seseorang itu salah kepada kita, berbuat jahat kepada kita, bagaimana supaya kita tidak membenci mereka? Ingat saudara-saudara, mari kita mengasihi mereka. Oh saudaraku ini melakukan ini kepada saya, maka saya sakit hati. Kenapa itu terjadi ya? Mungkin karena ada kekurangan saya, ada kelemahan saya. Mari kita berdoa. Mari kita mendoakan mereka. Doakanlah musuh-musuhmu. Bukan hanya teman-temanmu, bukan hanya teman-teman yang baik kepada kita doakan, tetapi orang-orang yang menjahat, berbuat jahat kepada kita juga harus kita doakan. Untuk itulah saudara-saudara, tidak ada alasan bagi siapapun yang telah menerima Kristus di dalam kehidupannya untuk membenci sesamanya. Lihat saudara-saudara, pendosa-pendosa, orang-orang jahat yang datang kepada Yesus, Yesus menerima mereka. Dan setelah menerima Yesus, tentu mereka tidak lagi akan melakukan kejahatan. Kalau kita sudah memahami dan sungguh mengenal dan merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita, padahal banyak perbuatan kita yang salah di hadapan Tuhan, apakah kita belum sadar untuk bisa mengampuni dan memaafkan kesalahan-kesalahan sesama kita? Oleh karena itu saudara-saudara, Nats pada pagi hari ini mengingatkan kita, jangan
membenci seseorang. Bencilah kejahatan apapun bentuknya, mencuri, membunuh, berdusta dan lain sebagainya. Segala bentuk-bentuk kejahatan, mari kita membenci dia, supaya kebencian ini tidak memotivasi kita untuk melakukan kejahatan. Ini bisa kita lakukan, saudara-saudara, adalah jika kita tetap bersama dengan Tuhan. Sepanjang hari ini mari kita bersama dengan Tuhan untuk menghentikan segala kebencian-kebencian terhadap sesama kita. Amin. Ya Tuhan, kuatkan kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini untuk membenci kejahatan, agar kami jangan melakukan kejahatan, tetapi kami selalu melakukan dan senantiasa berbuat baik bagi siapapun, bagi semua orang. Itu dapat kami lakukan ya Tuhan, jika Tuhan senantiasa menyertai kami. Oleh sebab itu, sertai kami untuk selalu melakukan yang terbaik, untuk selalu mengasihi sesama kami, untuk selalu membenci kejahatan, membalaskan kejahatan kepada orang lain. Tuhan, ampuni segala dosa kami, jika kami menyadari selama ini kami banyak berbuat kejahatan. Mulai hari ini kuatkan kami untuk membenci kejahatan itu dan tidak akan kami lakukan lagi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.